Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu di channel yang sama, masih kita bahas tentang dimensi 3. Dalam hal ini kita akan melanjutkan kembali perhitungan sudut. Jadi yang belum kemarin kan perhitungan sudut antara bidang dan bidang ya. Kita mulai saja. Bagi yang belum like dan subscribe, silahkan like sama subscribe dulu, mumpung like sama subscribe-nya masih gratis, nggak bayar. Oke, kita mulai. Jadi pada video kali ini kita masih membahas tentang perhitungan sudut lanjutan. Jadi kita akan mereview sedikit konsep-konsep pada perhitungan sudut antara garis dan bidang, dan materi baru di sini adalah bidang ke bidang. Oke, kita mulai. Jadi di sini kita akan mereview sedikit konsep sudut antara garis dan bidang. Jadi kalau seandainya ini ada bidang, ini ada garis. Nah, jadi garis yang dibentuk, sudut yang dibentuk oleh garis ini dan bidang, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ibaratkan kalau seandainya bidang ini kamu misalkan dengan sebuah buku dan garis ini kamu misalkan dengan sebuah pena ya. Jadi kalau seandainya ada pena, kamu tegakkan posisi miring seperti ini di atas bidang buku dan kamu lihatkan pada sebuah lampu atau kamu center seperti ini, maka akan kelihatan bayangan antara garis itu pada bidang kan. Nah, jadi bayangan garis ini pada bidang ini adalah ini, sepanjang ini. Nah, maka bidang ini selalu diwakili oleh bayangan garis pada yang jatuh pada bidang. Nah, maka di mana sudutnya? Nah, ini adalah sudut yang dibentuknya. Jadi sudut yang dibentuk antara garis dan bidang itu adalah garis dan bayangan garis pada bidang. Oke, kita lanjut. Jadi selalu dihubungkan dengan membuat sebuah segitiga ya. Oke, kita lanjut di sini. Kalau seandainya sudut antara bidang dan bidang, sebagaimana sudah dibahas pada video sebelumnya, kalau seandainya kamu ada dua buah buku, jadi ini adalah bidang yang pertama atau kamu anggap ini buku yang pertama, dan ada lagi yang namanya buku yang kedua. Nah, ini adalah buku yang kedua. Maka kalau kamu buat posisi buku yang pertama dan buku yang kedua itu kamu buat posisi seperti ini, maka kamu akan kelihatan sudut yang dibentuk oleh bidang yang pertama dan bidang kedua. Jadi gimana? Bidang itu selalu kamu sederhanakan dengan sebuah garis ya. Dalam hal ini biasanya dibuat itu garis tengah. Nah ya, jadi di garis tengah. Jadi terserah kamu ambil garis manapun pada bidang pertama, dia harus tegak lurus pada bidang yang kedua. Nah ya, disinilah jadi dimana sudut antara bidang pertama dan bidang kedua. Jadi kalau seandainya ada buku pertama dan buku kedua, kamu buat posisi seperti ini, dia akan membentuk sudut ya. Bisa membayangkan sudutnya di mana? Sudutnya itu di sini. Inilah sudut antara bidang yang pertama dan bidang yang kedua ya. Oke, nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH ada alfa itu adalah sudut antara bidang ACF dan ABCD. ACF, ABCD sama-sama ketemu di huruf AC ya. Berarti di huruf AC itulah merupakan perpotongan dua buah bidang ini, dan di garis AC itulah berarti ada sudutnya. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai dari cos alfa. Sekarang coba kita gambar dulu kubusnya. Nah, ini kubusnya, kubus ABCDEFGH, penamaannya sama kayak kemarin-kemarin ya. Sekarang katanya tentukan, kita akan melihat bidang ACF. Mana bidang ACF? Kita gambar dulu bidang ACF. Nah, ini bidang ACF dan ini bidang ABCD alas ya. Jadi bidang yang ini
sama bidang alas ABCD. Lihat, sama-sama ketemu di AC. Berarti di AC inilah bakal ada yang namanya sudut. Ini titik potongnya ya. Oke, kalau gambar ini sedikit kita putar, maka akan tampil seperti ini. Nah, itu segitiganya kalau seandainya dilihat dari sisi yang berbeda ya. Jadi coba kita keluarkan dulu segitiganya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita coba mulai melakukan perhitungan. Sekarang alpanya ACF ABCD sama-sama ketemu tadi di AC. Berarti di AC ada sudutnya, pasti ada sudutnya. Berarti di sini ya sudutnya ya. Nah, ini alpha. Berarti alpanya itu di sini. Ini berarti kita beri nama, ini berarti titik F, ini berarti titik B. Ini misalnya kita beri nama titik O. Nah, sekarang kita disuruh mencari cos alpha. Berarti ini namanya apa ini? Depan ya, sisi depan. Ini sisi samping. Berarti di sini sisi miring. Karena dia segitiga siku-siku, maka berlaku cos itu apa? Berarti cos itu merupakan sami. Samping dibagi miring. Berarti kita disuruh mencari nilai si OB sama nilai si FO ya, atau OF. Sekarang kita cari dulu nilai OB. Ternyata OB itu merupakan setengah dari BD. Benar ya, setengah dari BD. BD ini merupakan diagonal bidang. Berarti setengah dari BD diagonal bidang. Oh, rusuknya nggak diketahui. Kita ambil aja rusuk yang enak dihitung. Misalnya rusuknya kita ambil 4 kayak gitu ya. Berarti setengah dari BD diagonal bidang, berarti 4 akar 2. Jadi sekali lagi yang namanya rusuk, berapapun nilai rusuk di perhitungan sudut itu nggak ngaruh ya. Berarti ini sama ini bisa dihabiskan, jadi tinggal 2 ya. Maka OB itu panjangnya 2 akar 2. Dapatlah OB ini 2 akar 2. Sekarang FB ini merupakan rusuk ya, berarti karena dia merupakan rusuk berarti panjangnya jadi 4. Sekarang kita disuruh mencari FO. Ini FO, karena dia segitiga siku-siku maka berlaku yang namanya Pitagoras. Berarti FO itu bisa dibuat akar dari berapa? 4 kuadrat ditambah dengan 2 akar 2 kuadrat ya. Berarti 4 kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 2 akar 2 kuadrat. 2 dikuadratin 4, akar 2 dikuadratin 2, 4 dikali 2 jadi kan? Jadi 8. Berarti jawabannya ini akar dari berapa ini? 24. 24 itu berarti 4 kali 6 ya. Maka panjangnya jadi 2 akar 6. Berarti dapatlah sisi miringnya di sini 2 akar 6. Oke, sekarang yang ditanya cos alpha, cos itu sami. Sampingnya berapa? Sampingnya ini ya. Berarti sampingnya di sini 2 akar 2 per miringnya. Miringnya ini 2 akar 6. 2 akar 6. Berarti 2 dan 2 bisa dihilangkan. Tinggallah berapa? Akar 2 per akar 6. Akar 2 per akar 6 itu bisa disederhanakan jadi akar 2 dikali akar 3. Ini sama ini bisa dihilangkan jadi 1 per akar 3. Tinggal dirasionalkan karena penyebut gak boleh bentuk akar, dikali akar 3 per akar 3. Maka dapatlah nilai cos alpha di sini jadi 1 per 3 akar 3. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oh, belum. Oh iya, lupa ya. Mati kedua. Oh ya, lupa ya. Jadi ini untuk mencari FO, ini kalau manualnya kan kita pakai 2 akar manualnya kita pakai rumus ini ya, Pitagoras. Tapi ini ada rumus yang lebih cepat lagi. Kalau disuruh mencari jarak dari titik ke pertengahan bidang, itu rumus cepatnya ini bisa dibuat FO itu sama dengan 1/2 dikali rusuk ya, dikali rusuk akar 6. Nah, kapan ini dipakai? Jadi ini dipakai kalau disuruh mencari jarak dari sebuah titik itu ke pertengahan bidang pada kubus. Bisa dari E ke O, bisa dari G ke O, bisa HO. Soal nomor 2 di sini pada limas beraturan TABCD dengan AB 2 cm dan rusuk tegak adalah 5 cm jika alfa adalah sudut antara
TAD dan bidang ABCD. Tentukan yang menjadi pertanyaan di sini tangan alfa. Oke, coba kita gambar dulu 5 segi 4-nya. Nah, ini adalah 5 segi 4. 5 segi 4 ABCD ya. Sekarang katanya rusuk AB 2 cm. Kalau AB 2 cm berarti karena ini beraturan, berarti bagian alas 2 cm, 2 cm, 2 cm semua. Rusuk tegak 5 cm. Siapa rusuk tegak? Si TA, si TB, si TC, dan si TD. Itu 5 cm. Alfa adalah bidang TAD dan ABCD. Oke, kita lihat dulu mana bidang TAD. Nah itu bidang TAD dan ABCD ya. Jadi kalau seandainya di mana garis potongnya di sini TAD dan ABCD, TAD ABCD sama-sama ketemu di AD, benar tak? Sama-sama ketemu di AD, maka AD di AD inilah merupakan garis potong atau garis pertemuan dua bidang ini, bidang TAD dan ABCD ya. Maka kalau gambar ini kita putar, maka akan tampil gambar seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu kalau misalnya segitiganya dikeluarkan ya. Jadi kalau kita beri nama, ini tadi T, ini tadi siapa ini? Misalnya ini diberi nama P aja ya. Ini berarti P, ini tadi O. Di mana alfanya? Alfanya ada di P, benar kan? TAD ABCD sama-sama ketemu di AD, maka di garis AD inilah merupakan garis pertemuan ya. Jadi ini TAD, maka disitulah ada alfanya. Oke, yang menjadi pertanyaan, tentukan tangan alfa. Tangan itu rumusnya apa? Tangan itu rumusnya desa, berarti ini depan dibagi dengan samping. Berarti kita disuruh mencari TO, disuruh mencari PO. Oke, kita disuruh mencari PO. PO itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini PO kan? Berarti dari sini ke sini, berarti sama aja PO itu separuh dari AB ya. Karena kan dari sini ke sini sama aja dengan dari sini ke sini ya. Berarti AB itu merupakan rusuk alas. Rusuk alasnya berapa? 2 cm. Karena rusuk alasnya 2 cm, maka si PO itu sama dengan setengah dari si AB. Panjangnya sama kan? Dari sini ke sini. Nah, sama aja dengan setengah dari sini ke sini kan? Kayak gitu. Berarti sama dengan setengah dari AB itu 2 cm. Maka jawabannya si PO itu sama dengan 1 cm. PO ini 1 cm. Sekarang si TO. Kita akan mencari TO. TO ini berarti kita harus mencari dulu yang namanya TP. Kita akan mencari dulu yang namanya TP. TP ini ada di segitiga mana? TP ini ada di segitiga TAD. Ya, jadi kita keluarkan dulu. Coba kita keluarkan segitiga TAD. Ini berarti T, ini berarti A, ini berarti D. Nah, di sini tadi kan ada P kan? Di sini tadi ada P. TA. TA itu apa? TA itu rusuk tegak ya, berarti panjangnya ini 5 cm. TD. TD juga rusuk tegak, panjangnya 5 cm. Sekarang AD. Nah, ini AD. AD ini apa? AD ini rusuk alas. Berapa panjang rusuk alas tadi? Rusuk alas tadi panjangnya 2 cm. Berarti kalau dari sini ke sini 2 cm, berarti ini 1 cm, ini juga 1 cm. Bisa dicari TP? Bisa ya. TP itu, ini kan segitiga, ini siku-siku, terserah. Bisa ambil segitiga yang ini, bisa ambil segitiga yang ini. Yang pasti mencari TP itu merupakan akar dari, kalau kita ambil segitiga yang ini, berarti ini 5 kuadrat, benar kan? 5 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat berarti akar dari 5 kuadrat 25 dikurang 1 berarti 24. 24 itu berarti 4 kali 6 ya, maka jawabannya 2 akar 6. Berarti dapatlah TP di sini 2 akar 6. Karena TP sudah dapat, bisa dicari yang namanya TO ya di sini ya. Gimana nyari TO? Berarti selalu pakai yang namanya Pitagoras.
Berarti TO itu sama dengan akar dari berapa? Ini kuadrat dikurang dengan ini kuadrat. Ini kuadrat tadi 2 akar 6 kuadrat ya. Berarti 2 akar 6 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat. Berarti 2 akar 6 itu berapa? 24 ya. 24 tadi dikurang 1 berarti jawabannya jadi akar 23. Sorry, ini 23 ya. Berarti depannya jadi akar 23. Maka yang ditanya di sini adalah tangan alfa. Tangan itu desa. Depan dibagi dengan samping. Berarti depannya berapa depannya? Depannya berarti akar 23 per sampingnya 1. Akar 23 dibagi 1 jadi akar 23. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3, pada 5 TABCD dengan alasnya berbentuk persegi, TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan akar 3, berarti sisi tegaknya ya, jadi sisi tegaknya akar 3. BC berarti pada alas itu 2 cm. Alfa itu adalah sudut antara TAD dan TBC. Lihat, TAD TBC sama-sama ketemu di huruf T, maka disitulah perpotongan dua buah bidang di sudut di titik T, atau disitulah pasti ada sudutnya kayak gitu ya. Yang menjadi pertanyaan tentukan nilai dari tangan alfa. Oke, kalau seandainya kita gambar dulu kubus ini, kubus limas ini ya. Ini adalah limas A B C D E F G H. TA TB berarti rusuk tegaknya ya. Berarti ini kita buat akar 3. Ini akar 3 semua rusuk tegaknya. BC 2, BC alasnya 2. Berarti kalau ini 2, ini juga berarti 2 ya. Sekarang kita katanya di sini TAD, mana bidang TAD? Nah, jadi kita lihat dulu di sini bidang TAD, ini bidang TAD. Karena bidang TAD ini kan bentuknya segitiga sama kaki ya. Jadi kalau bidang segitiga sama kaki itu selalu diwakili oleh garis tengahnya, atau segitiga sama sisi ambil aja garis tengahnya untuk perhitungan sudut. TBC, nah ini bidang TBC, lihat dianya bentuknya segitiga sama kaki juga, jadi selalu diambil garis tengahnya. Jadi si TAD itu diwakili oleh garis ini, si TBC diwakili oleh garis ini. Kita beri nama aja TBC, ini TBC diwakili oleh garis TP. Nah ini TP. TAD diwakili oleh garis TO, ini TO. Kalau gambar ini kita putar, maka akan tampil bentuk seperti ini. Nah, jadi ini kalau kita lihat dari sisi yang berbeda ya. Nah, ini segitiganya sama, antara yang ini dengan yang ini itu sama. Coba kita keluarkan segitiganya. Ini segitiganya dikeluarkan. Kita beri nama, ini tadi apa? Ini tadi T, ini tadi O, berarti ini tadi P ya. Ini 2 cm nih, jangan lupa nanti kamu bilang P2 lagi. Daya sekarang alfanya tadi di mana? Alfanya tadi di titik T. Di sini alfanya ya, karena pertemuan dua buah bidang ini ada di T. Berarti alfanya ini di T. Oke, TO. TO panjangnya sama dengan TP ya. Kita cari dulu TP. Berarti kalau ini 2 cm, berarti ini 1 cm ya. Ini 1 cm, ini 1 cm. Karena dia segitiga sama kaki, ini kan siku-siku di sini. Bisa dicari TP kan jatuhnya ya. Gimana nyari TP? Berarti TP itu sama dengan akar dari berapa? Ini kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat dikurang ini kuadrat ya, 1 kuadrat. Berarti jawabannya itu sama dengan akar 3 dikuadratkan 3 dikurang akar 1 dikuadratin 1, 3 dikurang 1 berarti 2. Maka TP ini panjangnya jadi akar 2. TO sama kayak TP, ini tadi kan 2, berarti ini 1 ya, berarti sama akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, ini juga berarti akar 2. Sekarang OP itu dari sini ke sini.
Berarti sama aja dengan dari sini ke sini ya, sama saja rusuk, berarti panjangnya jadi 2. Nah sekarang kita disuruh mencari nilai dari tangan alfa kayak gitu. Bisa nggak dicari nih pakai tangan itu desa? Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa pakai rumus desa? Atau kok sin itu rumusnya demi? Itu nggak bisa. Kenapa? Karena segitiga ini bukan segitiga siku-siku. Berarti gimana perhitungan sudutnya pada segitiga yang bukan siku-siku? Berarti kamu pakai rumus aturan kosinus. Aturan kosinus itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi yang belum masih lupa itu lihat lagi video sebelumnya ya. Jadi kalau seandainya kita gambar ulang penyelesaian soal nomor 3 ini. Kita gambar dulu. Ini ada segitiga. Jadi hati-hati, rumus aturan kosinus ini sering dipakai untuk mencari pada perhitungan sudut, di mana sudut segitiga yang terbentuk itu bukan segitiga siku-siku ya. Ini tadi berapa tadi? Ini tadi akar 2, ini tadi akar 2, berarti ini tadi 2 ya. Oke, gimana untuk aturan kosinus? Selalu perhatikan sisi di depan sudut. Ini sudut, di depannya ada siapa? Ada 2. Maka 2 kuadrat sama dengan, bakal muncul yang namanya di sini cos alfa. Sekarang siapa yang mengapit sudut alfa? Yang mengapit sudut alfa itu ialah akar 2 dan akar 2. Maka akar 2 kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat min 2 dikali akar 2 dikali akar 2 dikali dengan cos alfa. 2 dikuadratin 4 sama dengan akar 2 dikuadratin 2 ditambah 2 dikurang akar 2 kali akar 2 2 dikali 2 berarti 4 cos alfa. Berarti ini 4 sama dengan 2 ditambah 2 4 min 4 cos alfa. Ini bisa nggak dikurangin? Ini nggak bisa ya, ini nggak bisa dikurangin antara 4 dan 4 ini, karena 4 cos alfa ini satu kesatuan, jadi dia hanya bisa dipindahkan. Ini min pindah ke kiri jadi plus ya, berarti jadi 4 cos alfa nilainya sama dengan tinggal 4 plus 4 pindah ke sini jadi min 4, maka dapatlah di sini 4 cos alfa nilainya akan sama dengan 0. Berarti dapatlah di sini cos alfa sama dengan 0 dibagi 4. 0 dibagi 4 berarti 0. Nah, berapa alfanya? Alfa itu cos berapa yang nilainya 0? Cos berapa yang nilainya 0? Berarti cos 90 derajat, nilainya 0 ya. Maka yang ditanya tadi bukan nilai cos alfa atau nilai alfa, yang ditanya itu tangan alfa. Berarti sama saja disuruh mencari tangan 90. Berapa tangan 90? Nilainya tak hingga. Oke. Oke, soal nomor 4. Pada balok ABCDEFGH panjang AB 8 cm, AD 6 cm, AE 6 cm, dan alfa itu adalah sudut antara BD dan ADHE. Perhatikan BD, ADHE, yang menjadi pertanyaan di sini nilai dari cos alfa ya. BD ADHE berarti ketemu di D ya, berarti disitulah di D itu merupakan titik potong, atau di titik D itulah bakal ada sudut. Oke, kita gambar dulu baloknya. Nah, ini adalah balok. Penamaan balok ini sama kayak penamaan kubus. Sekarang kita kasih dulu rusuknya. Rusuknya AB ini 8 cm, berarti 8 BC. AD sama dengan BC ya, ini 6. AE, mana AE? AE berarti tingginya berarti ini sama dengan CG, ini 6 cm juga. Oke, sekarang kita lihat dulu bidang BD, mana garis BD? Nah, ini garis BD. Bidang BDHE, mana bidang BDHE? Nah, ini bidang BDHE. Lihat BD BDHE sama-sama ketemu di D, berarti di D inilah pasti ada sudutnya ya. Jadi kalau seandainya gambar ini sedikit kita putar, maka akan tampil seperti ini. Oke, kita keluarkan dulu segitiganya. Nah, ini adalah segitiga yang ini, itu sama dengan segitiga yang ini ya, karena dia dilihat dari dua sisi yang berbeda ya. Oke, kita keluarkan dulu segitiganya. Kita coba melakukan perhitungan di sini.
Berarti alfanya tadi di mana? Di sini ya alfanya ya. Di D. Lihat BD ADHE sama-sama ketemu di D. Berarti di D alfanya. Ini berarti D, ini berarti A, ini berarti B. Segitiga ini siku-siku. Siku-siku di mana? Di A. Sini kan siku-sikunya ya. Dah, alfanya tadi di D. Oke, kita disuruh mencari cos. Berarti cos itu sami ya. Ini berarti sisi depan, berarti ini samping. Samping ini berarti sisi miring ya. Karena siku-siku dia berlaku kosami. Sekarang kita disuruh mencari AD. Mana AD? AD. Oh, AD ini rusuk ya. AD ini sama dengan BC. Berapa jadi panjang AD? 6. Sekarang kita disuruh mencari BD. Mana BD? Ini BD. Diagonal bidang, tapi nggak berlaku diagonal bidang tuh rusuk akar 2 itu nggak berlaku karena ini balok ya. AB berapa AB? AB berarti 8. Bisa dicari karena dia segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya Pitagoras. 6, 8 pasti berapa? 6, 8 pasti 10 ya, triple Pitagoras. Atau kalau bingung ini kuadrat ditambah ini kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64, berarti akar dari 100 berarti 10. Kalau hafal triple Pitagoras, kalau sudah 6, 8 pasti 10 ya. Yang ditanya di sini adalah cos alfa. Berarti cos alfa itu sami, samping dibagi dengan miring. Berapa sampingnya? Sampingnya berarti 6 per miringnya berarti 10. Kalau sama-sama kita bagi 2 berarti jawabannya jadi 3 per 5. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Pada kubus ABCD EFGH ya. ABCD EFGH, alfa itu adalah sudut antara bidang BDE dan BDG. Lihat BDE, BDG sama-sama ketemu di BD. Berarti di BD itulah merupakan garis perpotongannya ya. Nanti di BD berarti ada sudutnya. Yang menjadi pertanyaan di sini tentukan nilai dari cos alfa. Berarti langkah pertama kita gambar dulu kubusnya. Ini adalah kubus ABCD EFGH ya. Sekarang katanya bidang BDG. Mana bidang BDG? BDG ini bidangnya ya, BDG berarti bidang ini. Dan bidang BDE berarti BDE bidang ini. Nah, karena rusuknya di sini tidak diketahui, berarti kita coba-coba aja kasih rusuknya, terserah ya, karena rusuk itu nggak ngaruh di yang namanya perhitungan sudut. Misalkan aja rusuknya di sini kita buat 4 cm ya. Ini berarti 4 cm, ini berarti 4 cm, ini berarti 4 cm ya. Ini karena rusuknya nggak diketahui. Sekarang kalau kita perhatikan bidang BDG ini merupakan segitiga apa ini? Segitiga sama sisi ya. Dan bidang BDE juga segitiga sama sisi karena terbentuk dari diagonal bidang semua ya. Jadi kalau seandainya bidang itu merupakan segitiga sama sisi atau sama kaki, maka untuk mencari untuk mencari sudut, maka kita ambil selalu garis tengah. Kayak soal-soal sebelumnya, maka BDG itu diwakili oleh garis ini, BDE diwakili oleh garis ini. Kalau gambar ini kita putar, maka akan tampil seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi bidang segitiga ini sama dengan segitiga ini. Kalau kita keluarkan, nah maka akan muncul gambarnya seperti ini. Sekarang kita coba selesaikan dulu soal ini. BDG, BDE sama-sama tadi ketemu di BD ya, maka di BD itulah pasti ada sudutnya. Mana sudutnya? Di sini ya sudutnya ya. Nah, ini sudut alfa. Misalkan ini titik O, berarti ini segitiganya jadi segitiga EGO ya. Di sini alfanya. Nah, sekarang kita akan mencari sudut alfanya. Berarti kita akan menentukan GO. Mana GO? GO ini ya. Nah, GO ini sama kayak soal nomor berapa tadi ya? Kalau nggak salah nomor 1 atau nomor 2. Kalau seandainya jarak titik ke pertengahan
bidang kayak ini. Kemarin tadi apa rumus cepatnya itu, berarti GO itu sama dengan ada tadi ya, setengah dari rusuk akar 6. Ada kan rumus tadi kan, ada di soal nomor berapa ya tadi, nomor 2 atau nomor 1 kayak gitu ya. Karena rusuknya 4 berarti sama dengan setengah dari 4 akar 6. Setengah dari 4 akar 6 berarti jawabannya 2 akar 6. Maka GO ini 2 akar 6. Terus EO, mana EO? EO juga sama ya kayak GO, jarak titik E ke pertengahan alas ini ya, bidang alas, berarti sama setengah dari rusuk akar 6, berarti juga 2 akar 6. Sekarang EG berapa EG? EG ini merupakan diagonal bidang. Karena rusuknya 4, maka diagonal bidangnya rusuk akar 2, berarti jadi 4 akar 2. Nah sekarang gimana kita nyari cos alfa? Nggak bisa kita pakai cos itu sami, nggak bisa ya. Karena kenapa? Karena segitiganya bukan siku. Maka mencari cos itu pakai apa? Pakai aturan yang namanya kosinus. Sekarang di depan alfa siapa? Depan alfa 4 akar 2, maka keluarlah di sini 4 akar 2 kuadrat sama dengan bakal muncul yang namanya di sini cos alfa. Alfa, siapa yang mengapit alfa? 2 akar 6 dan 2 akar 6 ya, berarti 2 akar 6 kuadrat ditambah dengan 2 akar 6 kuadrat dikurang dengan 2 dikali 2 akar 6 dikali dengan 2 akar 6 ya, cos alfa. Berapa ini? 4 kuadrat akar 2 kuadrat, 4 kuadrat 16, akar 2 dikuadratkan 2, berarti ini 32 sama dengan ini 2 akar 6 kuadrat, 2 dikuadratkan 4, akar 6 dikuadratkan 6, berarti 6 dikali 4 24, ditambah ini juga berarti 24 dikurang ini 2 akar 6 kali 2 akar 6, 2 dikali 2 4, akar 6 kali akar 6 6, berarti 6 kali 4 24, 24 dikali 2 berarti 48 ya, 48 cos alfa. Berarti ini 32 sama dengan ini, berarti 48 dikurang dengan 48 cos alfa. Aduh nggak muat ya, berarti nggak muat ya. Coba kita pindah ke sini ya. Berarti ini kita tulisnya pindah di sini ya, karena nggak muat. Ini kan min ya, sekali lagi ini nggak bisa dikurangkan karena ini satu kesatuan ya. 48 cos alfa ini nggak bisa dikurangkan dengan 48 ini. Sekarang kita pindahkan kayak soal nomor berapa tadi, berarti min 48 pindah jadi 48 cos alfa sama dengan ini. Nah ini kan min, pindah ke kiri jadi plus ya, berarti tinggal 48 sisi kanan plus 32 pindah ke kanan jadi min 32 ya. Dapatlah di sini 48 cos alfa nilainya sama dengan berapa ini? 16. Dapatlah di sini cos alfa itu sama dengan berapa? 16 per 48. 16 per 48, atau kalau dikecilin sama-sama dibagi 16 hasilnya maka 1 per 3. Nah itulah dapatlah cos alfa nilainya sama dengan 1/3. Nah kalau mau jalan cepatnya, jadi jalan cepatnya kayak gini, berapapun. Jadi kalau seandainya disuruh mencari sudut antara dua bidang itu yang bentuknya seperti ini ya. Jadi yang bentuknya seperti ini bisa saja dianya kayak gini pada posisi alas, bisa juga pada posisi atap. Nah jadi misalnya dari sini ke sini, ini bidang ini sama bidang yang ini, pokoknya bentuknya ini seperti ini. Maka berapapun rusuknya itu nggak ngaruh ya, berapapun rusuknya dari kubus itu, kalau ditanya cos alfa itu pastilah jawabannya itu 1/3. Cos alfa itu 1/3. Jadi kalau misalnya bentuknya di atap, bentuknya seperti ini, tapi misalnya pada posisi atap kubus atau pada posisi sini, sisi kiri, sisi kanan, pokoknya bentuknya seperti ini, maka kalau ditanya cos alfa pastilah 1/3. Kenapa? Ini untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi kalau seandainya rusuk kubus itu diketahui misalnya 7, misalnya rusuk kubus itu diketahui 7, agak sulit kalian mencari
pakai rumus ini 7/2 akar 6 kayak gitu kan. Nah, maka misalnya rusuknya kubus, ini kan kebenaran rusuknya nggak diketahui, jadi kita buat 4. Kalau diketahui rusuknya kubus, pening nanti beban pikiran hidup kalian cek itu. Jadi GO itu sama dengan 7/2 akar 6 lah. Lah bingung pula ini menguadratkan 7/2 akar 6 kayak gitu kan. Jadi berapapun rusuknya, kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka jalan cepatnya cosnya itu pasti 1/3 kak, kayak gitu. Jadi kalau ditanya sin gimana atau tangan, tinggal kamu gambar aja segitiga. Cos itu kan samping dibagi miring kayak gitu, berarti depannya 2 akar 2 kayak gitu. Berarti kalau misalnya ditanya sin alfa, berarti sin itu sama dengan 2 akar 2/3 kayak gitu. Jadi berapapun rusuknya, sekali lagi kalau bidangnya seperti ini, pertemuan antara bidang yang seperti ini bentuknya kayak gitu, berapapun rusuknya, cosnya pasti 1/3. Dah, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, pada kubus ABCDEFGH titik P adalah di tengah-tengah BF, dan jika alfa adalah sudut antara ACP dan ABC. Lihat, CP ABC ketemu sama-sama di A ya, maka di apa sih sudutnya? Yang menjadi pertanyaan, tentukan sin alfa. Oke, ini gambar kubusnya. Coba kita lihat dulu bidang ABC. Nah, itu tadi bidang ini apa ini? Bidang ACP. Ini berarti ya ACP. Nah, ini berarti namanya P. Kita kasih nama dulu ini. Ini berarti titik P. Nah, ini titik P ya. Dan bidang ABC. ABC ini ABC. Berarti ACP ABC sama-sama ketemu di AC. Berarti di AC bakal sudutnya, bisa bayangkan ya. Ini potongannya, berarti sudutnya di mana ini? Di sini ya. Nah, di sini sudutnya. Kalau gambar ini kita putar, maka akan ketemu bentuk seperti ini. Nah, itu gambarnya kalau dilihat dari sisi yang berbeda. Kalau kita keluarkan jadi bentuk seperti ini ya. Oke, kita coba selesaikan dulu soalnya. Ini kita kasih nama O saja ya. Berarti di sini P, di sini B, di sini O, di sini alfanya tadi kan. Oke, kita disuruh mencari sin alfa. Berarti kita butuh nilai PO dan butuh nilai PB. Nah, sekarang kita disuruh mencari PB dulu. Karena sin. Nah, sin alfa itu demi ya, depan dibagi dengan miring. Berarti kita butuh PB ya. PB rusuknya nggak diketahui, kita anggap saja rusuknya 4. Karena kubus ini nggak diketahui rusuknya. Berarti PB itu berapa? PB itu kan setengah dari BF ya. Kan tadi titik tengah katanya kan. P itu titik tengah, berarti PB itu panjangnya jadi 2 karena setengah tadi. Sekarang kita akan mencari OB dulu. Untuk mencari miring kita butuh yang namanya OB. OB itu berapa? OB itu sama dengan setengah dari BD. Benar ya, setengah BD. BD itu merupakan diagonal bidang. Maka karena diagonal bidang, rusuk akar 2. Ini coret. Berarti dapatlah OB itu jadi 2 akar 2. Ini dapatlah 2 akar 2. Maka berapa OP? Kemarin waktu belajar waktu belajar jarak pernah saya kasih, kalau seandainya ketemu segitiga siku-siku di mana rusuknya itu A akar 2, pasti di sini A berapa? Pasti A akar 3 ya. Karena rusuknya 2 akar 2, pasti sisi miringnya jadi 2 akar 3. Atau kalau nggak hafal, ini kuadrat ditambah ini kuadrat kayak gitu ya. Sekarang ini tanya sin alfa. Oke, kita kerjakan sin alfa. Sin itu rumusnya demi ya, depan dibagi dengan miring. Berapa depannya? Depannya berarti 2, benar ya. Dibagi miringnya berarti 2 akar 3.
2 dan 2 saling menghapuskan, tinggal 1 per akar 3 tinggal dirasionalkan kali akar 3 per akar 3, maka nilai sin alfanya 1 per 3 akar 3. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Habis ini langsung kuisnya seperti biasa, tulis nama, pakai nama sesuai absen, karena materi dimensi 3 sudah habis sampai dengan pertemuan kali ini. Berarti pertemuan berikutnya kita bisa ulangan dimensi 3. Tolong pelajari soal-soal yang sudah pernah saya kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sukses dalam belajarnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.